Yap, sekarang tiba kita saatnya membahas tentang scholarship benefits. Ya, apa aja sih benefits yang ditawarkan oleh Turki Busleri sebagai beasiswa yang peminatnya itu ribuan di dunia? Itu salah satunya. Yang pertama itu ada yang namanya University and Program Placement seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Kemudian ada monthly stipend, jadi uang saku per bulan. Kemudian ada tuition fee, ya, uang kuliah. Nah, kemudian yang keempat ada namanya Turkish course. Jadi belajar bahasa Turki selama setahun. Kemudian health insurance, jadi asuransi kesehatan. Kemudian yang keenam ada namanya accommodation, ya, accommodation itu seperti tempat tinggal. Nah, kemudian bagi yang mungkin ini tempat tinggal ini Turki Busleri menyediakan asrama, ya. Nah, bagi yang tidak ingin tinggal di asrama, mereka juga menyediakan uang, gitu ya, uang untuk biaya apartemen, gitu. Nah, kemudian seterusnya ada one off, ya, one off flight ticket. Nah, jadi Turki Busleri juga memberikan biaya tiket, ya, tiket sekali pulang, sekali pergi, sekali pergi sama sekali pulang. Kemudian yang ketiga itu adalah gratis belajar culture, ya, culture dan academic programs gitu yang tersedia di kampus masing-masing awardee nantinya. Untuk lebih jelasnya, Yudi bakalan jelasin satu persatu dari beberapa pemaparan benefits yang telah Yudi jelaskan tadi. Oke, nah kita lanjut yang pertama nih, yaitu University and Program Placement. Nah, di sini pada saat mendaftar nanti, Turki Busleri akan memberikan sebanyak 12 option, ya, 12 option pilihan untuk universitas, di mana kalian boleh pilih universitas manapun yang ada di Turki. Nah, tapi usahakan jika kalian memilih ke 12-12-nya, 12 universitas, usahakan setengah dari 12 tadi itu sekitar 6 universitasnya itu berasal dari kota besar dan 6-nya lagi itu berasal dari kota kecil. Kemudian nanti ketika kalian sudah dinyatakan lulus oleh Turki Busleri, lulus beasiswa, otomatis nih dari ke-12 pilihan tadi itu Turki Busleri akan memilih salah satu universitas yang memang sesuai dengan kualifikasi yang kita upload gitu. Jadi yang apa yang kita, jadi kan mereka akan menyeleksi berkas-berkas tadi, ya, berkas-berkas kita sesuaikan dengan, nanti juga ada seleksi wawancara gitu ya. Dan ini sebagai penjelasan, jadi seleksi dalam Turki Busleri itu terbagi menjadi dua, guys. Itu ada seleksi berkas sama seleksi wawancara. Jadi cuma dua. Keduanya itu bakalan menjadi pertimbangan para panitia Turki Busleri untuk memilih siapa yang kira-kira berhak gitu dan disesuaikan dengan kualifikasi kita masing-masing. Jadi ketika lulus dari beasiswa nantinya, otomatis kalian juga akan lulus di universitas yang salah satu universitas yang telah kalian pilih sebelumnya. Makanya untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan, usahakan teliti dalam memilih. Carilah informasi dengan sebanyak-banyaknya. Letakkan dari 12 pilihan tadi itu, letakkan memang pilihan-pilihan prioritas kalian gitu. Jangan sampai salah memilih. Oke? Kemudian yang kedua tadi adalah monthly stipend. Nah, monthly stipend ini, guys, diberikan oleh Turki Busleri itu berbeda jenjang, berbeda jumlah uang saku yang diberikan. Kalau misalnya S1 nih, nah S1 atau bachelor itu sekarang beasiswa dari Turki Busleri itu diberikan per bulannya itu sebanyak 1000 TL, guys. Nah, jadi 1000 TL itu ini kalau kita sesuaikan ya dengan kurs yang sekarang ini, itu sekitar 1 jutaan lah, ya, 1 jutaan kayak gitulah, sekitar 1 jutaan rupiah diberikan per bulan,
ya. Kemudian untuk S1 ini tidak ada penambahan uang untuk biaya apartemen. Kenapa? Karena memang S1 diwajibkan untuk tinggal di asrama. Jadi teman-teman yang memang mau apply beasiswa ini, yang untuk sarjana, yang mau tidak mau, kalian ya harus tinggal di asrama seperti itu, ya. Nah, kemudian kalaupun kalian mau tinggal di luar asrama, ya mau tidak mau kalian harus bayar, harus keluar uang lebih ya gitu. Kalaupun mau tinggal di luar asrama. Sedangkan untuk yang S2 sendiri, uang sakunya itu sekitar 1.400 TL atau sekitar 1.400.000-an lah. Nah, untuk S2 itu bisa milih guys. Jadi bisa milih mau tinggal di asrama atau tinggal di apartemen. Nah, cuman untuk tahun pertama ya, tahun pertama itu untuk awardee itu diharuskan tinggal di asrama dulu. Kemudian di tahun kedua baru boleh untuk keluar dari asrama atau memilih untuk tinggal di apartemen. Nah, apabila awardee keluar dari asrama dan memilih untuk tinggal di apartemen, itu diberikan biaya, guys. Jadi diberikan uang istilahnya uang tambahan lah untuk biaya apartemen. Itu sekitar untuk saat ini itu 750 TL atau sekitar 750.000 gitu ya. Nah, itu kira-kira cukup lah gitu. Tapi bagi yang memang tinggal bersama teman ya, maksudnya dalam satu apartemen itu lebih dari satu orang gitu. Nah, itu kira-kira cukup lah untuk biaya apartemennya gitu. Tapi mungkin kalau untuk tinggal sendiri gitu, mau tidak mau option itu harus mencari apartemen lebih murah, atau mau tidak mau harus keluar uang lebih untuk biaya apartemen yaitu. Nah, kemudian yang untuk S3 atau doktoral itu Turki Muslim memberikan uang saku sebanyak 1.800 TL, guys. Jadi itu sekitar 1.800.000-an. Nah, sama halnya seperti master juga. Jadi jika para mahasiswa-mahasiswi yang ingin keluar asrama, bagi yang PhD atau doktoral, mereka itu juga mendapat uang tambahan 750 TL gitu. Nah, tapi kalaupun tidak keluar gitu ya, uang tambahan itu juga tidak diberikan kayak gitu. Tapi masuknya tuh nanti ke asrama, dan di asrama juga bakalan tinggal gratis ya gitu, sama seperti S1. Nah, untuk syarat tinggal sendiri untuk yang S3 itu hampir sama juga dengan master. Jadi setahun itu diwajibkan untuk tinggal di asrama dulu. Kemudian tahun seterusnya baru diperkenankan untuk mau pindah ataupun mau tinggal di asrama, itu diperbolehkan gitu. Kemudian bagaimana dengan research scholarship? Nah, research scholarship ini itu diberikan uang sebanyak 4.000 TL. 4.000 TL atau sekitar 4 jutaan, guys. Nah, sedangkan untuk yang program Turkish language program tadi, untuk yang official dan academician, itu mereka diberikan uang sebanyak 3.000 TL atau sekitar 3 jutaan. Kemudian yang seterusnya adalah tuition fee. Nah, tuition fee ini, alhamdulillahnya kita tuh nggak perlu mikir lagi tentang biaya uang kuliah. Kenapa? Karena bagi setiap awardee sebagai mahasiswa yang sudah masuk dalam keluarga Turki Busleri, jadi kita itu tinggal belajar, tinggal menunggu uang setiap bulan, sedangkan uang kuliah itu memang sudah secara otomatis dibayar oleh Turki Busleri itu sendiri. Seterusnya yaitu Turkish language course. Nah, kita biasa mengenal Turkish course ini dengan sebutan TOMER, guys. Nah, jadi TOMER itu merupakan salah satu Turkish preparation, di mana sebelum kita masuk ke dalam bidang studi kita, atau fakultas kita gitu ya, atau jurusan kita itu akan diberikan semacam persiapan bahasa Turki terlebih dahulu. Adapun lamanya masa studi di TOMER ini sendiri itu selama 1 tahun ya. Nah, tentunya untuk biaya dari TOMER ini sendiri
itu secara otomatis langsung dibayar oleh YTB guys. Nah, jadi hampir sama juga seperti tuition fee tadi, di mana biaya-biaya tuition fee dan juga Turkish course ini itu secara otomatis memang langsung dibayar oleh YTB. Jadi kita itu urusan kita tinggal belajar doang, kemudian sama nunggu uang saku gitu ya, selama tiap bulannya itu tadi. Nah, jadi teman-teman jangan khawatir. Nah, karena memang Turki Buzler ini alhamdulillah banyak sekali memberikan keuntungan gitu ya kepada awardee-nya. Mengenai uangnya pun, uang sakunya sendiri itu pun dikirimnya itu memang tepat waktu guys. Bahkan lebih cepat dari waktu yang dijanjikan ya gitu. Jadi biasanya kan pengiriman uang saku itu kan dijadwalkan pada tanggal 2 ya, tanggal 2 di awal bulan. Tapi sebelum tanggal 2, biasanya Turki Buzler itu sekitar tanggal 30, 29, 29 atau 30 di akhir bulan itu biasanya sudah masuk duluan tuh. Udah masuk duluan beasiswanya gitu. Jangan khawatir ya. Beasiswa alhamdulillah besok, maksudnya untuk uang saku per bulan itu insya Allah nggak bakalan telat dikirim. Seterusnya ada health insurance atau asuransi kesehatan. Guys, asuransi kesehatan ini sangat membantu mahasiswa. Jadi alhamdulillah banget ya Turki Buzleri berbaik hati memberikan asuransi kesehatan kepada setiap awardee yang ada di Turki. Kenapa? Contohnya nih, misal kita nih ya dari yang berasal dari negara tropis gitu ya, Indonesia, ketika sampai ke Turki dengan 4 musimnya, yang dimana setiap perubahan musimnya itu risky sekali, maksudnya terlalu beresiko untuk terjangkit penyakit itu, entah itu penyakit demam, kemudian entah itu flu, entah itu sakit gigi, emah dan sebagainya gitu ya. Sehingga Yudi sangat bersyukur banget nih Turki Buzleri menyediakan asuransi kesehatan untuk setiap awardee yang ada di Turki gitu. Karena memang untuk biaya kesehatan sendiri kalau bagi Yudi sendiri ya itu tidak tergolong murah guys, lumayan mahal gitu ya. Sehingga untuk menguras uang terlalu banyak gitu ya, asuransi kesehatan ini sangat membantu mahasiswa. Yang sejauh yang dirasain sendiri, bisa kayak sakit dalam artian seperti sakit gigi misalnya. Kalau kemarin itu misalnya kayak saya sendiri pernah berobat gigi gitu ya. Kemudian berobat giginya itu memang gratis guys. Jadi karena sudah tercakup dari sudah tercover dari si asuransi tadi itu. Kita bakal mendapat asuransi kesehatan ketika kita sampai di Turki gitu. Selanjutnya accommodation. Accommodation seperti yang sudah jelasin tadi, awardee YTB ya itu bakalan diberikan kemudahan nih untuk tinggal di asrama guys. Nah, jadi kalian nggak perlu lagi tuh sebelum berangkat mikirin sewa di mana ya gitu, ini cari rumah di mana ya, asrama yang mana yang murah ya. Nah, itu nggak perlu lagi guys. Jadi Turki Buzleri itu memang sudah menyediakan asrama di tiap-tiap kota atau kita sebut dengan KYK biasanya. Nah, asrama ini sendiri itu nanti akan ditempati oleh setiap awardee yang sampai ke kota tujuan masing-masing. Nah, seperti yang disampaikan tadi itu, kan ada jenjang tadi ya, ada S1, S2, S3 gitu ya. Nah, untuk sarjana itu sudah jelas diwajibkan tadi ya, seperti yang disampaikan, diwajibkan asrama sampai ia selesai. Nah, kemudian ini sampai ia selesai maksudnya sesuai dengan masa studinya ya. Kemudian sedangkan untuk yang master dan yang doktoral atau PhD itu 1 tahun diwajibkan untuk asrama, dan setelahnya mereka bisa pilih mau tinggal di asrama atau memilih untuk menyewa apartemen gitu. Nah, sehingga untuk accommodation luar biasa lah pokoknya Turki Buzleri memberikan benefit yang memang memberikan kenyamanan yang luar biasa bagi setiap awardee-nya gitu.
Selanjutnya, nah ada one off flight ticket. Nah, jadi Turki Busleri itu memberikan dua tiket guys, dua tiket. Jadi satu tiket untuk pergi, maksudnya pergi ke Turki gitu ya. Jadi kalau kita dari Indonesia ke Turki, dan satu tiketnya itulah untuk pulang. Nah, jadi dari Turki ke Indonesia atau pergi pertama sekali ke Turki kita diberikan satu tiket. Nah, ketika sudah selesai masa studi, nah ketika mau pulang kita juga akan diberikan satu tiket untuk pulang ke negara masing-masing. Nah, oh misalnya ada yang mau pulang nih ke negaranya gitu, tapi bukan karena selesai, tapi karena memang untuk berlibur gitu ya. Berlibur, entah itu libur musim panas dan sebagainya. Nah, itu tidak di cover oleh Turki Busleri guys. Mohon maaf. Jadi untuk tiket di luar dari tiket tadi itu, kita itu harus membayar lebih, memakai uang kita sendiri kayak gitu untuk pulang gitu ya. Kalau menurut aku sendiri ya, ini sudah lebih dari cukup. Kenapa? Karena untuk satu tiket pergi saja ya, satu tiket pergi saja itu uang yang harus kita keluarkan itu bisa mencapai belasan juta itu. Sekarang mungkin bisa mencapai, kalau pada zamanku dulu ya, tahun 2019 itu satu tiketnya saja itu sekitar 15 juta guys. Nah, hampir 16 juta, 15 juta sekian lah. Nah, itu hampir 16 juta guys. Jadi bayangkan aja loh, Turki Busleri memberikan kita tiket gitu ya, satu tiket yang memang harganya itu hampir seharga satu motor gitu. So itu luar biasa kalau menurutku sendiri, apalagi dua tiket gitu ya. Nah, sangat bersyukur banget sih bisa apa istilahnya, bisa menjadi awardee dari Turki Busleri itu sendiri. Yang terakhir adalah cultural and academic program. So bagi teman-teman yang mungkin berpikir bahwasanya study abroad itu cuma belajar jurusan kita sendiri, itu that's wrong. Itu betul-betul salah besar guys. So sebagai awardee Turki Busleri, aku ini merasakan sendiri nih bagaimana kompleksnya ilmu yang Yuri dapat selama belajar di Turki gitu ya. Selain kamu bisa merasakan liburan di Turki gitu ya, kemudian kamu juga belajar bahasa mereka secara gratis. Kemudian kamu juga belajar budaya mereka gitu ya. Karena otomatis kalau ketika kamu sudah belajar bahasa, otomatis kamu itu memiliki keuntungan, itu bisa belajar budaya mereka, kemudian sosial. Jadi apa namanya, masyarakatnya gitu ya, pola pikir masyarakatnya, kemudian turistik tadi ya, liburan tadi, kemudian apalagi, jadi begitu kompleksnya hal-hal lain yang bisa kita pelajari sebagai awardee. Nah, so kalau dibilang tujuan kita cuma belajar, iya, tapi kan nggak salah ya kalau kita sambil menyelam minum air gitu kan ceritanya. Istilahnya kesempatan besar ini itu sebagai awardee Turki Busleri, tidak ada salahnya juga dong kalau kita bisa menggali ilmu sebanyak-banyaknya selama di Turki. So Turki Busleri memberikan harapan yang besar kepada para awardee kalau menurutku. Selain beberapa benefit yang telah disampaikan tadi, selain culture gitu ya, uang saku, kemudian jalan-jalan, kemudian tiket dan sebagainya. Nah, para awardee juga ditawarkan nih beberapa keuntungan lainnya, yaitu seperti internship misalnya. Jadi kita bisa magang guys, bisa magang di perusahaan-perusahaan besar di Turki kayak gitu. Kemudian kita juga diberikan kesempatan untuk ikut seminar, itu program seminar yang memang kerjasama ya, hasil kerjasama antara universitas dan juga NGO tertentu gitu. So begitulah benefits yang bisa kita dapatkan selama menjadi awardee YTB atau Turki Busleri.